Yang pertama istrinya adalah Qatilah binti Abdul Uzza bin Abdul Asad bin Nadhr ya, Ummu Kulsum. Dari istri pertama beliau punya anak namanya Abdullah dan Asma. Asma ini yang ketika Rasulullah hijrah dengan Abu Bakar, Asma ini yang tukang mensuplai makanan di Gua Thur. Ini Asma binti Abu Bakar. Kemudian istri kedua namanya Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Dari Ummu Ruman ini beliau punya anak dua juga, namanya Abdurrahman bin Abu Bakar dan Aisyah, istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari istri ketiga Asma binti Umais bin Ma'ad bin Taim, beliau punya anak namanya Muhammad. Kemudian istri keempat namanya Habibah binti Kharijah bin Zaid al-Khazrajiyah al-Ansariyah. Beliau punya anak namanya Ummu Kulsum. Jadi 4 istri, anaknya 6. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, KB, keluarga besar juga beliau ini. Tapi 6 ini masih kurang banyak dibandingkan orang-orang Arab waktu itu. Beberapa kejadian ya atau pelajaran dari apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar di rumah tangga beliau. Pertama, posisi beliau sebagai orang tua terhadap putrinya saat bertengkar dengan menantu, ini bisa kita ambil sebagai teladan. Jadi ada riwayat Imam Ahmad. Suatu ketika itu beliau mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ini mendengar Aisyah, putri beliau ini meninggikan suaranya di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar sebagai orang tua itu tidak kemudian membela putrinya, tapi menasihati putrinya. Kalau di dalam riwayat yang lain, kenapa bersuara lebih tinggi? Bersuara tinggi kepada Rasul itu karena Siti Aisyah ini merasa cemburu. Merasa cemburu bahwasanya Ali dan Fatimah itu kok lebih diutamakan oleh Rasulullah. Ini perasaan Siti Aisyah aja. Ini sayang betul ke anaknya Nabi ya, Siti Fatimah dan Ali. Maka ngomong dengan nada tadi, nada yang agak tinggi kepada Nabi. Abu Bakar menasihati putrinya, atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau ini meninggikan suara di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka padahal ada ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan tinggikan suara kalian lebih dari suara Nabi. Jadi beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar melihat tingginya suara putri beliau ini kurang adab, sehingga beliau nasihati. Walaupun di dalam hal rumah tangga, kadang hal seperti itu biasalah. Mungkin ya kalau kita data itu, ya, kita survei setiap suami mungkin pernah dimarahi istri, pernah menghadapi istri ngambek atau istri kemudian bersuara nggak enak. Rasulullah juga demikian. Tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak memperpanjang urusan itu. Di dalam riwayat yang lain bahkan ada kasus ya antara Nabi dengan Siti Aisyah kemudian mencari hakam untuk mendamaikan. Maka Rasulullah kemudian meminta Abu Bakar saja untuk datang ke rumah beliau. Ketika itu Siti Aisyah juga ngomong suatu perkataan yang membuat Abu Bakar marah. Yang kemudian Abu Bakar mau memukul Siti Aisyah. Aisyah kemudian lari dan bersembunyi di balik punggungnya Rasulullah. Memeluk punggung Rasul dengan erat. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, engkau tidak kami undang untuk memukul begini. Bukan untuk ini engkau kami undang. Akhirnya Abu Bakar pulang.
Setelah itu Rasulullah melembuti Aisyah dan Aisyah tetap marah. Rasulullah kemudian tersenyum dan mengatakan, bukankah engkau tadi memeluk punggungku dengan sangat erat sekali? Sambil tertawa saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urusan seperti itu selesai. Dan sikap Abu Bakar ini sikap yang patut dicontoh bagi para orang tua. Kalau punya anak itu jangan asal bila lihat kondisi yang sebenarnya seperti apa. Kalau memang ada kurang adab, kurang baik, dinasehati. Jangan mentang-mentang anak dibela terus. Apalagi kalau nggak senang menantunya miskin misalnya. Ya, kemudian ada masalah sedikit, kadang orang tua yang menyuruh menyerai. Ini patut jadi perhatian para orang tua, dan Abu Bakar memberikan contoh untuk hal ini.